Oke, kita bahas tentang SK lagi ya. Jadi sebelumnya saya sudah membahas tentang identifikasi SK, yaitu daftar-daftar SK yang dibutuhkan dalam instrumen akreditasi yang baru. Jadi untuk SK itu kurang lebih ada 41 SK dalam instrumen yang baru semuanya. Di antaranya 3 itu adalah SK eksternal. Artinya itu SK yang ini SK Ponet, SK Kadinkes, SK TPJP Dinkes itu kita minta dari Dinas Kesehatan. Ini untuk tata urutan SK nih dari mulai SK visi misi, jenis pelayanan dan seterusnya sampai ini kebijakan pencegahan PPI. Nah, saya akan mereview semua SK yang dibutuhkan. Jadi kita sudah menyusun SK terbaru tahun 2023 tentang menurut instrumen akreditasi yang baru. Kita buka mulai dari yang pertama nih ya, SK visi misi, tujuan dan tata nilai. Seperti ini. Visi misi, tujuan, tata nilai. SK jenis pelayanan. Seperti ini. UKM esensial, pengembangan, UKP, kemudian di EP diminta ini pelayanan MFK dan pelayanan K3. Yang berikutnya SK penetapan hak dan kewajiban pasien. Ini sesuai yang terbaru, dasarnya adalah ini. Yang terbaru ini isinya seperti ini, hak dan kewajiban pasien. Yang ini kewajiban. Berikutnya SK tentang media komunikasi dan koordinasi. Disesuaikan nanti dengan puskesmas. Kemudian SK tentang pengelolaan umpan balik dari pengguna layanan. Seperti ini. Jadi tinggal ganti kodnya nanti. Seperti ini. Kemudian SK penanggung jawab program. Tinggal ngisi namanya. Di sini juga diminta uraian tugas tim mutu. SK penetapan kode etik perilaku pegawai puskesmas. Kurang lebih seperti ini. SK pendelegasian wewenang. Kemudian SK jaringan dan jejaring. SK pengumpulan, penyimpanan, dan analisa data. SK uraian tugas. Bentuknya seperti ini. SK penetapan indikator penilaian kinerja pegawai.
SK penetapan indikator kepuasan, ini indikatornya. SK kelengkapan isi file kepegawaian, SK Kepala Puskesmas tentang kawasan tanpa rokok, SK pengelola keuangan, ada uraian tugasnya juga, SK pengelolaan keuangan, SK indikator mutu dan kinerja. Jadi indikator mutu dan kinerja dijadikan satu. Ini untuk indikator kinerja UKM. Mutu INM. Kemudian SK penilaian kinerja puskesmas, SK identifikasi kebutuhan dan harapan, SK fasilitasi peran serta masyarakat, SK tim pembina keluarga, SK identifikasi pemenuhan kebutuhan pasien dengan risiko dan kendala kebutuhan khusus, SK pelayanan klinis dari mulai pendaftaran sampai pasien dirujuk atau pemulangan. Ini pendaftaran, pengkajian keputusan dan rencana layanan, pelaksanaan layanan, rencana rujukan dan pemulangan, kemudian SK penyampaian hak dan kewajiban pasien, SK panduan triase, SK jenis sedasi di puskesmas, daftarnya ini anestesi, rektal, oral, topikal, SK pengelolaan rekam medis, SK akses rekam medis, SK jenis pemeriksaan laboratorium, SK rentang nilai normal dan kritis, SK pemantapan mutu internal dan pemantapan mutu eksternal, PMI PME, SK pelayanan farmasi,
Ini SK Pone dari dinas, SK tim dots tingkat puskesmas, SK penerapan manajemen risiko, SK pelaksanaan SKP atau sasaran keselamatan pasien, SK sistem pelaporan insiden keselamatan internal dan eksternal, untuk kemudian SK kebijakan pencegahan dan pengendalian infeksi di puskesmas. Seperti ini ya, SK kebijakan PPI. Ya mungkin untuk review SK cukup sekian, semoga bermanfaat.